Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama di siang hari ini bisa mendapatkan berkah yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya awali dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, bagaimana adik-adik kabarnya? Mudah-mudahan adik-adik sehat selalu di rumah, kemudian senantiasa selalu bugar di rumah ya, agar dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari terutama dalam pembelajaran selalu sehat, kemudian selalu ceria ya. Adik-adik yang saya banggakan bahwa pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran seperti pertemuan sebelumnya, karena pertemuan sebelumnya libur. Jadi untuk yang pertemuan hari ini akan kita lanjutkan ya. Namun sebelum itu silakan adik-adik, bagi yang ingin ke toilet silakan ke toilet dulu, bagi yang ingin makan silakan makan dulu, dan jangan lupa jangan di skip langsung ke menit berikutnya jangan, karena ini pembelajarannya akan terstruktur, akan nyambung sampai pembelajaran yang terakhir seperti itu. Oke, apakah semua sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita saksikan. Ini dia pembelajaran hari ini, yaitu tentang teknik pengolahan pangan. Adik-adik, untuk teknik pengolahan pangan, kita kenal dengan teknik pengolahan pangan, yaitu cara mengolah pangan, terutama untuk buah-buahan. Ada dua, yaitu yang pertama adalah makanan panas basah atau moist heat, dan teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Untuk yang pertama, yaitu teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat. Kita tahu bahwa teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Suhu cairan pada teknik pengolahan makanan panas basah tidak pernah lebih dari suhu didih. Nah, jadi untuk teknik pengolahan pangan panas basah atau kita nanti nyebutnya moist heat ada berbagai macam. Ya, silakan untuk disimak. Yang pertama adalah teknik merebus atau boiling. Teknik ini merupakan mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Jadi cairan yang digunakan dapat berupa air, kaldu, atau susu. Caranya adalah bahan makanan dapat dimasukkan ke dalam cairan yang masih dalam keadaan dingin atau dalam air yang panas. Ini teknik boiling atau teknik merebus. Yang kedua adalah teknik merebus dengan menutup bahan pangan atau pushing. Teknik pushing namanya ya. Teknik pushing adalah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api yang kecil ya, di bawah titik didih. Di bawah titik didih itu antara 92 derajat sampai 96 derajat. Bahan makanan yang di-push ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya, seperti buah-buahan, sayuran, telur, dan ikan. Cairan bisa berupa kaldu, air yang diberi asam, cuka, atau susu. Kemudian untuk yang ketiga,
adalah teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Teknik ini merupakan merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira ya setengah dari bahan yang akan direbus, dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Efek dari teknik masak ini, braising ini, adalah sama dengan menyetup, ya, yaitu untuk menghasilkan bahan makanan yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya. Oh, wow, wangi sekali ya. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik menyetup atau menggulai, atau dalam bahasa aslinya stewing. Stewing atau menggulai atau menyetup, ya, kita nyebutnya menggulai saja, adalah mengolah bahan makanan yang lebih dulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Maksud dari dimasak dengan api sedang dan dalam waktu yang lama agar aroma dan bahan masakan keluar dengan sempurna. Pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk secara hati-hati agar tidak mudah hancur. Dan pada proses menggulai ini, cairan yang dipakai yaitu biasanya air, kemudian susu, kemudian santan dan kaldu, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima, teknik mengukus atau steaming. Teknik mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap air yang mendidih. Sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu, ya, hingga mendidih dan dari didihan itu mengeluarkan asap. Setelah asapnya keluar, baru deh dimasukkan bahan makanan pada panci atau pengukus itu. Nah, uap panas yang mengalir ke sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus itu nanti akan memberikan efek. Apa itu efeknya? Adalah menjadikan makanan lebih lunak dan lembut. Kemudian nilai gizi ini tidak banyak yang hilang karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Sedangkan untuk yang sebelum-sebelumnya itu punya kemungkinan hilang sedikit atau semakin berkurang karena langsung direbus atau langsung berproses dengan air yang panas. Kemudian yang keenam adalah teknik mendidih. Teknik mendidih ini adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan terlebih dahulu. Kemudian api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dan daging yang direbus. Ya, pasti enak sekali ya kalau menggunakan teknik mendidih. Kalau kita bayangkan misalkan masak buah atau masak apapun itu dengan mendidih, pasti hasilnya akan luar biasa. Kemudian untuk yang ketujuh yaitu teknik mengetim. Teknik mengetim ini adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran. Salah satu panci berukuran lebih kecil dan yang satu besar. Cara ini memang memerlukan waktu yang lama, ya, seperti membuat nasi tim atau membuat coklat. Jadi caranya untuk ngetim ini adalah panci yang pertama yang besar itu dikasih air, kemudian panci yang lebih kecil dimasukkan ke dalam panci yang besar itu atau di atas airnya. Nah, di situ untuk yang biasanya untuk ngetim ini bisa dikasih beras atau dikasih susu, ya, untuk memasak, tapi memang waktunya lumayan lama. Kemudian yang selanjutnya teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking. Ini merupakan mengolah makanan tanpa bantuan dasar cairan untuk mematangkannya. Dan yang termasuk tekniknya ada apa saja? Ada banyak sekali dan akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Pengertian deep frying ini adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak sehingga bahan makanan benar-benar terendam dan hasilnya itu crispy. Dan teknik ini dapat digunakan untuk berbagai bahan makanan, ya, termasuk buah, sayuran, daging dan unggas. Kadang-kadang juga ikan juga bisa menggunakan teknik ini. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying.
Teknik ini adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan yang datar. Dalam teknik ini, bahan makanan biasanya hanya 1 kali dibalik. Nah, untuk yang shallow frying atau teknik ini, untuk panas ini didapatkan dari pemanasan minyak atau lemak. Ya, dengan teknik ini kadangkala makanan tidak akan menjadi terlalu matang ya. Kemudian asam amino yang terdapat pada bahan makanan tidak akan hilang meskipun protein akan menyusut dan juga akan kehilangan beberapa jenis vitamin B. Kemudian yang ketiga adalah teknik menumis atau sauteing. Teknik menumis ini atau sauteing ini adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Kemudian diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Nah, untuk yang cairan ini biasanya yang ditambahkan itu ya tadi itu biasanya saus atau krim atau sejenisnya yang dimasukkan pada terakhir proses pemasakan. Kemudian sebelum menumis biasanya itu ada potongan-potongan, ada bawang, ada bawang merah, bawang putih, cabai, dipotong kecil-kecil, dipotong halus, kemudian taruh di atas minyak, kemudian mulai menumis, kemudian dikasih saus. Dan teknik ini sering dipakai di rumah tangga ya, mungkin di rumah adik-adik juga dipakai. Dan kadang kita tidak menyadari hal itu ya, seperti itu. Dan ini biasanya lebih cepat untuk mematangkan atau menambah cita rasa dengan teknik ini untuk masakan-masakan yang cepat saji untuk makan siang atau makan malam atau untuk sarapan. Kemudian selanjutnya untuk yang keempat adalah teknik memanggang atau baking. Memanggang atau baking adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Cara memanggang memiliki beberapa metode ya, di antara lain. Nah, ini teknik memanggang ini ada banyak caranya, ada 3. Yang pertama yaitu memanggang kering. Memanggang kering ini ketika memanggang dengan oven, bahan makanan akan mengeluarkan uap air. Nah, uap air ini akan membantu proses pemasakan bahan makanan. Teknik ini biasanya digunakan untuk produk roti ya. Selain itu juga digunakan untuk masak daging dan ikan. Sering sekali ya untuk memanggang kering. Selanjutnya tadi memanggang dalam oven menambah kelembapan. Ketika memanggang bahan makanan, masukkan wadah berisi air yang akan mengeluarkan uap air yang masuk ke dalam oven. Tujuannya agar kandungan air dalam bahan makanan bertambah dan untuk menambah kualitas makanan. Penerapan teknik dasar baking atau memanggang ini dapat dilakukan pada berbagai bahan makanan biasanya ya, di antaranya kentang, roti, scones, cake, biskuit, ikan dan sayuran. Kemudian kadang kala juga ada nih yang ketiga ini, memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah. Ini biasanya contohnya wadah pertama misalkan berisi bahan makanan, kemudian wadah kedua diisi air sedikit kayak model tim tadi. Kemudian dimasukkan ke dalam oven. Ini contohnya kalau memasak puding karamel biasanya seperti itu. Nah, itu 3 teknik memanggang. Jadi yang pertama memanggang kering, kemudian memanggang dalam oven menambah kelembapan. Yang ketiga adalah memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah. Nah, setelah teknik memanggang tadi yang keempat, sekarang yang kelima adalah teknik membakar atau grilling. Ini biasanya membakarnya itu di atas lempengan besi panas ya, griddle, atau di atas panci dadar ya, teflon, yang diletakkan. Jadi ini untuk membakar ini langsung bersentuhan dengan api. Suhu yang dibutuhkan untuk grilling atau membakar ini biasanya 292 derajat Celcius ya. Kemudian ini dalam membakar ini sebetulnya perlu diberikan sedikit minyak. Kenapa? Karena agar pembakaran itu bersifat sempurna ya. Jadi agar apinya bisa lebih mengena kepada objek yang dibakar. Ini biasanya
kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari ada oven, ada sosis, kemudian ada sate, dan masih banyak lagi. Nah, selain berbagai teknik makan itu tadi, teknik pengolahan pangan, ada juga teknik pengolahan pangan yang lain ya. Yang pertama ini, ada 3. Yang pertama yaitu menghaluskan, yaitu membuat bahan makanan atau buah tersebut menjadi halus dengan bantuan blender, parutan, maupun dengan cara yang diulek. Contohnya membuat jus itu kan biasanya menggunakan blender ya atau parutan. Kemudian yang selanjutnya adalah mencampur. Mencampur ini merupakan proses menyatukan 2 bahan pangan menjadi satu. Ini namanya mencampur atau mix ya. Kemudian yang ketiga ada menyaring atau memeras. Membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaringan. Nah, ini kalau menyaring atau memeras, biasanya kalau kita sering membuat santan itu diparut dulu kemudian diperas di atas saringan. Nah, ini namanya memeras. Nah, yang terakhir ini adalah teknik tidak dimasak. Ternyata tidak dimasak itu juga merupakan teknik, tapi ini minim pengolahan. Misalnya bahan pangan bisa dimakan dalam kondisi yang mentah. Ya, kondisi yang mentah di sini adalah yang dimaksud bahan buah-buahan itu tidak dimasak. Yang dimaksud di sini adalah tidak dimasak. Misalkan makan mangga, walaupun mangganya sudah matang, tapi ini tidak diolah, berarti ini termasuk ke dalam jenis raw food. Kita ingin bikin lotisan, ya kan karena tidak dimasak toh. Nah, kemudian dipotong-potong buahnya, semangkanya, kemudian bengkoangnya gitu ya. Itu nggak dimasak, itu raw food namanya. Nah, kemudian setelah itu dimakan. Tapi tetap jangan lupa saat memakan itu tetap dicuci terlebih dahulu. Ya, baik adik-adik, pembelajaran untuk hari ini tadi yang pertama adalah tentang teknik pengolahan. Ada pengolahan panas basah yaitu moist heat ya. Ada teknik boiling, kemudian pressing, ada bracing, menggulai, kemudian steaming, simmering atau mendidih, ada teknik mengetim ya, ada 7 teknik. Kemudian ada teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking, ada teknik menggoreng dengan minyak banyak, ada teknik menggoreng dengan minyak sedikit, kemudian teknik menumis, teknik memanggang. Teknik memanggang juga ada 3 ya, memanggang kering, kemudian memanggang dalam oven, sama memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah. Kemudian ada teknik membakar. Total untuk yang pengolahan pangan panas kering itu ada sekitar 5 teknik. Kemudian ada teknik pengolahan pangan yang tidak menggunakan 2 teknik itu ada 2 teknik. Yang pertama itu ada menghaluskan, mencampur sama menyaring. Kemudian teknik yang kedua adalah tidak dimasak. Oh ya, mohon maaf untuk yang teknik pengolahan pangan lainnya itu ada 4. Yang pertama menghaluskan, yang kedua mencampur, yang ketiga menyaring, dan yang keempat tidak dimasak. Bagaimana adik-adik untuk materi tersebut? Silakan bagi adik-adik yang memang belum jelas, belum paham, nanti bisa menghubungi saya langsung, bisa lewat Japri di WA atau lewat Google Classroom seperti itu. Kemudian adik-adik jangan lupa untuk hari ini silakan apa yang tadi saya sampaikan bisa dicatat dengan baik agar apa yang di materi-materinya bisa dirangkum dengan baik seperti itu. Kemudian untuk UASnya besok adalah seputar yang telah kita jelaskan bersama-sama, dan nanti akan saya berikan rangkuman untuk kisi-kisi UAS semester 1. Dan untuk minggu depan kita masuk ke pembelajaran seni budaya. Itu saja yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Tetap dalam kondisi yang seperti ini adik-adik, jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan cuci tangan pakai sabun ya. Dari saya cukup sekian, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Mudah-mudahan adik-adik dalam kondisi sehat selalu. Jangan lupa tetap pantau terus Google Classroom bila mana ada tugas dan belum jelas belum paham bisa langsung menghubungi saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Na na